Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-Jogja lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajak Bobor staycation virtual di tempat yang namanya Inesia Resort. Ini lokasinya ada di Kabupaten Gunung Kidul dan resortnya ini cantik banget karena punya pemandangan langsung ke laut, Bobors. Ini vibes-nya ala-ala Bali gitu lah ya. Dan untuk perjalanannya, kalau misalnya Bobors dari Jakarta sih udah pasti jauh lah ya. Cuma kita skip aja kalau dari kota Jogja, kalau dari sekitaran Malioboro itu perjalanannya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi tergantung nyetirnya ngebut apa pelan. Nah, kalau untuk jalanannya sendiri Bobors juga nggak perlu khawatir karena ini aksesnya udah mulus banget. Ini tuh kita menuju JLS ya Bobors, menuju Gunung Kidul, menuju ke deretan Pantai Kukup, Watu Kodok, dan ya sekitarnya itulah. Dan Bobors bisa lihat nih jalan aspalnya mulus banget walaupun kelihatannya kayak terpencil gitu kan, tapi nggak perlu khawatir. Nah, sebelum kita lanjut perjalanan, Bocan mau bahas sedikit tentang armada baru Bocan. Ini kemarin banyak yang nanya juga kenapa Bocan beli ini, kenapa Bocan beli mobil ini. Nanti kita bahas lah ya. Tapi karena punya armada baru, Bocan tentunya perlu pasang dashcam baru nih ya. Dan sebelum berangkat kita pasang dashcamnya dulu nih buat ngerekam. Nah, kemarin Bocan beli dashcam ini tuh di Lazada. Tapi seperti biasa, sebelum Bocan belanja di e-commerce, Bocan tuh punya satu ritual penting, yaitu buka Shopback. Bobors juga harus nih lakukan ritual yang sama, karena kita tuh bisa nabung cashback di Shopback setiap habis belanja apa aja di e-commerce yang ada di dalam Shopback, termasuk beli berbagai perlengkapan ngevlog kayak dashcam ini. Pilihan e-commerce-nya juga banyak, mulai dari Lazada, Tokopedia, Shopee, Uniqlo, Blibli, Tiket.com, dan lain-lain. Nah, ini lihat ya, total saldo cashback Bocan. Cashbacknya juga bisa dicairin ke rekening bank loh. Lihat deh saldo cashback yang udah Bocan kumpulin. Ini saldo yang udah Bocan cairin ke rekening bank. Pengen juga? Penasaran caranya gimana? Nanti Bocan jelasin detailnya ya. Dan dashcamnya udah terpasang, sekarang kita lanjut lagi perjalanannya. Nah, ini dashcamnya udah nyala juga, udah auto ngerekam ya Bobors. Tapi kalau untuk video perjalanan yang di jalan kayak gini, ini Bocan ngerekamnya nggak pakai dashcam. Dashcam tuh lebih ke kayak buat bukti kalau misalnya di jalan kita ketemu orang rese atau ketemu yang nyebelin something gitu lah ya. Jadi kita punya bukti salahnya nanti di mana kayak gitu. Nah, ini sekarang kita udah deket banget sama penginapannya Bobors. Ini ada pertigaan lagi, tapi Bobors nggak perlu takut nyasar karena ada petunjuknya tuh, tadi ada pelangnya menuju ke Inesia, belok ke sebelah sini. Nah, ini ada retribusi. Jadi kita biasa ya, kayaknya di beberapa spot menuju daerah Gunung Kidul tuh emang dikenain retribusi. Nggak gede sih Bobors, cuma 5.000, tapi kadang ada beberapa retribusinya tuh berkali-kali. Jadi di spot ini udah dipintain, di spot mana lagi dipintain, kadang ada beberapa yang sampai 3 kali gitu. Tapi kalau yang Inesia ini ya cuma sekali, ya udah kita langsung bablas. Nah, sekarang kita udah sampai nih Bobors. Si Inesia Resort ini juga udah ada di peta digital, jadi Bobors tuh udah nggak perlu takut nyasar ya. Jalanannya aksesnya tadi mulus, terus nggak pakai drama nyasar-nyasar, kita udah langsung sampai di sini. Nah, ini kan kelihatan ini daerah yang lapang ya Bobors, dan ternyata ini tuh emang sengaja dijadiin lahan parkir sama warga sekitar. Ini lahan parkir khusus untuk penginapan-penginapan yang ada di sekitar sini. Jadi di spot sekitar sini tuh ada pantai, ada penginapan, nggak cuma Inesia tapi ada beberapa pilihan lain. Dan kita parkir di sini, terus kita lanjut menuju penginapannya. Nah, ini ada pelangnya lagi, Inesia Resort. Kita turun, check-innya di sebelah sini nih Bobors. Kayaknya sih di bangunan yang tadi tuh ya, karena yang lainnya udah kelihatan seperti penginapannya. Nah, ini lobbynya lewat jendela gitu, lucu banget gak sih? Jadi kayak ngintip gitu. Lobbynya sederhana sekali karena ya emang ini bukan penginapan konsep hotel yang berbintang gimana, tapi ya penginapan biasa. Menurut Bocan sih Kalau villa kan harusnya gede ya. Kalau ini bukan villa. Tapi mau dibilang homestay juga kayaknya bukan homestay. Bocin jadi bingung nih mengklasifikasikannya di mana.
Dan untuk menuju ke kamarnya, aksesnya penuh anak tangga ya Bobors, lumayan nanjak, lumayan buat olahraga. Ini sudah pasti aksesnya tidak ramah untuk difabel dan agak susah juga buat orang tua dan orang muda yang bertulang jompo karena lumayan capek. Nah, bangunannya di sebelah sini Bobors. Kalau dari luar sih kelihatan kayak kontrakan petakan ya, karena berjejer gitu. Dan ini ada 3 kamar di sebelah sini. Kita langsung masuk aja. Tuh, ini harga kamarnya tuh kemarin sekitar 1.500.000-an Bobors, dan bisa di DP-in dulu gitu, terus pelunasan pas kita sampai. Nah, ini agak kecil ya, nggak seperti ekspektasi Bocan nih, karena kalau di foto kelihatannya tuh agak gede. Kelihatannya yang di highlight adalah pemandangan di balkonnya aja, kamarnya nggak terlalu jelas. Ternyata Bobors bisa lihat ini kamarnya agak sempit, dari ranjang ke TV aja tuh space-nya udah susah tuh, jalan udah bentok Bobors. Tapi kalau untuk furniture sama fasilitas di dalam kamarnya sih menurut Bocan oke ya. Karena ini ada fasilitas televisi, udah ada setup box, jadi kita bisa streaming. Dan di sebelah sini ada 1 meja kerja, terus juga ada cangkir, kopi segala macam sama teko listrik. Tapi saran Bocan, ini Bobors cuci lagi gelas sama teko listriknya, karena pas Bocan lihat itu agak kurang bersih. Nah, di bawah sini ada menu makanan nih Bobors. Tadi tuh harga 1,5 udah termasuk sarapan ya. Jadi kan ini lokasinya agak jauh dari mana-mana, dan di bawah sih tadi ada warung-warung gitu. Cuma di penginapannya ini mereka juga menyajikan beberapa menu makanan. Jadi kalau Bobors mau pesan makan bisa pesan langsung lewat si Inesia Resortnya. Nah, ini makanannya ada pilihan steak sama seafood. Terus kita lanjut ke balkon ya. Nah, pemandangan dari balkonnya emang cakep, tapi Bocan bingung ini kenapa dapat yang nggak yang tinggi ya. Kayaknya di foto itu lautnya kelihatan deket banget. Ini kayaknya lautnya kelihatannya agak jauh Bobors. Ini kayaknya nggak sesuai ekspektasi sih ya. Terus pemandangan lautnya agak jauh, kamarnya juga agak kecil ya, tapi ya lumayan lah, bisa main-main ke pantai di bawah tuh kayaknya. Jadi kalau misalnya Bobors mau main ke pantai Gunung Kidul, males cucinya kan agak susah tuh kalau misalnya nggak punya penginapan sendiri, nggak nginep sendiri gitu ya. Nah, ini bisa jadi pilihan lah. Dan di sebelah sana ada kolam renang ternyata Bobors. Oh, view yang bagus itu ternyata dari poolnya, nanti kita lihat ya. Tapi kalau untuk penginapan di sekitar Gunung Kidul ini, Bocan sih wanti-wanti Bobors jangan terlalu berekspektasi penginapannya bakalan wah gitu. Nggak, karena ini penginapannya standar aja. Dan Bocan mau infoin juga, karena ini kan posisinya pas banget depan laut ya, jadi hawa-hawa lembabnya tuh berasa sampai ke kamar. Kalau misalnya Bobors tuh buka pintu terus nggak nyalain AC, itu lembabnya berasa sampai ke lantai sama ke bed covernya. Nah, kita room tour lagi. Ini area kamar mandinya. Pemilihan keramiknya juga dibikin ala-ala yang estetik ya Bobors ya, cukup oke. Terus juga disediain sabun, shampoo, anduk, sama dental kit. Tapi ya standar sih amenitisnya. Kamar mandinya sih kelihatan estetik, dan Bocan sukanya poinnya kamar mandinya terang, jadi nggak ada nuansa yang creepy. Nah, ini amenitisnya nih Bobors, ada cotton bud, ada sisir, segala macam. Sekarang kita keluar, kita jalan-jalan. Nah, kalau tadi di sebelah sana pemandangannya adalah ke laut, kalau di sini tuh ya tebing-tebingnya. Karena emang dia lokasinya di atas tebing gitu kan. Pokoknya ini agak susah kalau misalnya Bobors mau ke pool, mau kemana ya, jalanannya tuh bukan jalanan yang datar pastinya. Jalanannya emang pasti agak naik turun tangga seperti ini nih. Kita turun lagi. Tuh, sayang sunsetnya ketutup mendung, dan kayaknya sunsetnya di sebelah sana ketutupan sih ya Bobors. Jadi nggak dapat poin sunsetnya. Kalau yang kemarin di Heha itu pas banget sunsetnya, cakep, pas lagi cerah juga. Cuma Bobors yang belum nonton reviewnya, nonton deh reviewnya. Itu review terlucu menurut Bocan. Nah, kita turun ke bawah. Ini sambil mau lihat-lihat juga ada apa aja, sambil mau lihat warung-warungnya juga. Nah, di sini tuh lucu, bagus Bobors. Ada lampu-lampu ambience-nya, jadi nuansanya walaupun kayak di tengah hutan, di tengah pepohonan, tapi vibes-nya ala-ala Santorini juga. Nah, kita mau menuju ke pantai nih Bobors. Tuh, aksesnya bagus ya. Walaupun ini tangga, tapi ini tangganya nggak yang capek Bobors.
Nah ini ada restorannya. Jadi si Inesya tuh emang punya restoran, dan restorannya cukup gede, cukup proper. Terus suasana restorannya juga bagus. Oh jadi yang Bocan lihat selama ini yang viral itu pemandangan dari restorannya. Justru kalau dari kamar malah lautnya berasanya kurang deket ya ternyata. Kalau dari restoran ini lautnya kelihatan lebih dekat nih Bobers. Tuh restorannya lucu, vibesnya Bali banget, mirip yang di Bingin Beach Club itu ya. Nah kalau Bobers mau makan di sini, ini tuh nggak ada minimum spend. Tapi kalau untuk meja yang di pinggir pantai, khusus meja sini, ini ada minimum spendnya. Kalau nggak salah minimum spendnya tuh sampai 300.000 Bobers. Nah ini, aduh cakep lautnya. Laut Gunung Kidul tuh emang biru banget, walaupun kadang pasirnya nggak semuanya putih gitu ya, tapi lautnya tuh bagus. Nah tapi ini Bocan, suami Bocan nggak langsung makan karena katanya masih belum lapar. Jadi mereka jalan-jalan ke pantai dulu. Bobers kalau mau pesan ojol di sini kayaknya nggak bisa ya, susah. Udah jauh dari mana-mana. Nah ini kita lihat pantainya tuh, pantainya cukup luas Bobers, bisa ya buat main-main ombak gitu di sini. Tuh bibir pantainya juga lebar, pantainya juga bersih. Bocan suka sih sama pantainya. Dan sambil menikmati suasana sore di pantainya, Bocan mau jelasin lagi nih cara tutorialnya pakai Shopback. Pertama, buat Bobers yang belum punya aplikasinya, bisa download dulu link yang ada di deskripsi ya. Terus masukin kode SB Bocan buat dapet saldo cashback gratis. Kalau udah download, Bobers tinggal bikin akun, terus langsung ke menu merchant pilihan dan pilih deh e-commerce favoritnya Bobers. Contohnya nih ya, Bobers bisa beli kamera, dashcam, tripod buat traveling sambil ngonten. Bocan beli ini semua di Lazada, jadi kliknya Lazada ya. Nah nanti muncul tuh keterangan cashback yang bisa didapat. Bobers tinggal pilih continue to app, terus belanja seperti biasa, dan cashback akan langsung masuk ke akun Shopback Bobers setelah diverifikasi. Cashbacknya bisa dicairin juga nih buat jadi pulsa atau uang cash dengan minimum penarikan 25.000 untuk ditarik ke pulsa dan 50.000 untuk ditarik ke uang cash. Dan ini suasana malam harinya. Pencahayaannya ya agak temaram-temaram, tapi masih cukup terang. Nah, kita makan malam di sini. Sebenarnya lebih enak sih kalau makan di sini tuh pas siang, karena lautnya kelihatan. Kalau malam tuh udah nggak dapat pemandangan laut kan, cuma emang lebih sepi enaknya. Nah, untuk menunya nih sama kayak yang di kamar tadi Bobers tuh. Pantesan Bocan bingung ya, kok penginapannya sederhana, kok mereka punya steak, ternyata karena emang mereka punya restoran yang proper. Nah ini ada fish and chips sama nasi goreng. Nah nasi goreng favoritnya suami itu telurnya angus. Dia nggak bisa masuk kalau telurnya tuh yang setengah matang, harus overcook telurnya. Nah ini rasanya lumayan lah ya. Terus untuk harga makanannya tadi Bobers sudah lihat tuh kan menunya. Ya emang standar kafe-kafe gitu lah. Jadi Bobers perlu siapin budget untuk makan standar kafe. Nah ini suasana restoran pas sore udah sepi banget, udah mau tutup kayaknya mereka, karena siapa yang mau malam-malam kemari gitu kan. Dan kita lanjut untuk penerangan di dalam kamarnya nih Bobers. Pencahayaannya bagus ya, jadi nuansanya nggak ada yang creepy walaupun lokasinya agak terpencil. Terus untuk internetnya ini menyedihkan. Internetnya cuma 3 Mbps aja Bobers. Ya kalau buat asal connect gitu ya, buat browsing oke lah. Nah selamat pagi, suasana pagi harinya kita disambut laut biru. Tuh lautnya kelihatan enak banget gitu, gede, samudranya terhampar luas, nggak kepotong-potong. Dan di sana udah mulai banyak yang main-main juga ke pantainya. Enaknya kalau nginep di sini pastinya Bobers tuh jadi lebih leluasa kalau mau ke pantai kan. Cuma harus hati-hati karena ombak di Gunung Kidul tuh di pantai selatan kadang emang bisa tahu-tahu gede. Nah pagi ini kita mau sarapan Bobers. Sarapannya kita balik ke restoran yang semalam ya. Semoga sih nggak serame kemarin suasananya, karena ini masih pagi harusnya, jadi enak suasananya. Kalau kemarin kan udah cukup rame tuh, mau foto-foto juga kayaknya kurang bebas. Nah kalau Bobers nginep di sini enaknya lagi bisa ke restorannya pas pagi-pagi, pas sepi. Nah bener, ternyata restorannya masih sepi-sepi seperti ini Bobers. Ini sarapannya kita ala carte,
kita pesen gitu ke dapurnya. Untuk pilihan menunya itu ada menu Indonesian breakfast dan Western. Nah kalau untuk main course-nya kan tadi kita pesen ke dapur ya. Tapi kalau untuk minuman kayak kopi, teh, ini Bobors bisa bikin sendiri. Disediain air panas sama kopi sasetan dan juga teh. Nah kalau untuk mejanya bebas, karena ini kan belum buka untuk umum tuh. Jadi Bobors bebas mau pilih duduk di mana, udah nggak kena minimum spendnya lagi. Nah ini udah datang sarapannya. Ini pilihan Western breakfastnya Bobors, ada omelet, terus ada potato wedges, sama ini roti kayak garlic bread gitu cuma agak angus. Dan kita enak banget nih sarapannya sambil mandangin ombak. Ini Bocan tuh selalu suka lihat ombak laut. Jadi kayaknya kalau sarapan di sini bakalan relax banget dengerin deburan ombak menghantam karang aja. Nah kemarin kan kita sempat lihat ada kolam renang ya Bobors. Ternyata kolam renang itu adalah fasilitas dari si villanya. Jadi nggak bisa tamu sembarangan ke sana kecuali Bobors emang sewa yang villanya kan. Kita bisa main ke poolnya kalau pas si villanya tuh lagi kosong. Nah karena kemarin villanya kayaknya lagi ada yang tempatin, jadi Bocan nggak bisa ke poolnya. Jadi ya udah mainnya ke pantai doang nih. Dan buat Bobors yang hobi belanja online harus banget nih pakai Shopback. Lihat ya, tabungan cashback Bocan udah sebanyak ini. Ayo belanja di tanggal kembar 12/12 lewat Shopback dan dapetin cashback ekstra. Belanja tapi masih berasa nabung cuma di Shopback dong. Jangan lupa belanja di 12/12 lewat Shopback karena bakalan ada cashback sampai dengan 100%. Dan Bobors yang mau pesen hotel buat liburan juga bisa dapetin cashback sampai dengan 12%. Daftar hari ini dapat ekstra saldo cashback 20.000 gratis. Masukin kode SP Bocan ya. Klik link yang ada di deskripsi box. Dan sekian review Inesia Resort dari Bocan. Ini semoga bisa menjawab rasa penasaran Bobors yang pengen tahu penginapan di sekitar Gunung Kidul tuh ada yang recommended atau enggak. Bocan udah cobain 2 penginapan di Gunung Kidul ya, tapi ya overall menurut Bocan sih oke, tapi standarnya jangan terlalu berharap tinggi ya, masih biasa aja lah Bobors. Emang pantainya cakep tapi perlu lebih proper lagi untuk penginapannya.